Ya, satu. Baik pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan Joko Bayu Channel. Pada malam hari ini saya akan berbincang dengan seorang warga Tegalmadi, yaitu namanya Mas Hardono. Beliau tinggal di Tegalmadi dan pernah berkeliling Indonesia sebagai perantau. Kemudian beliau memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya ini. Nah, ini sebuah liputan untuk inspirasi dan edukasi, sehingga nanti bisa dijadikan semacam contoh untuk siapa saja yang ingin berusaha, yaitu bakso cilok, Mas ya. Baik, selamat malam Mas Hardono. Ya, Bagaimana kabarnya? baik Pak. Ya, alhamdulillah. Ini Mas Hardono, jadi saya memang datang ke sini untuk meliput panjenengan punya usaha. Ya, Mas Hardono asli Galmati ya? ya, asli. Mas Hardono, sejak kapan sampean merantau? Mulai tahun berapa meninggalkan Tegalmadi? Saya meninggalkan Tegalmadi pas tahun 70. Tahun 70? Ya, Sudah merantau? merantau Jakarta. Waktu itu sampean masih bujang? Sudah punya istri tapi Oh, iya. Yang untuk merantau Mas Hardono bisa ceritakan ke mana saja? ya pertama di Jakarta, kedua kali ke Palembang, Sumatera Selatan, 3 kali ada di Jambi, 4 kali ada di Pageralam. Ya, pulangnya lagi ke Palembang. Terus yang diberi Ya di Jember itu waktu itu pulang saya tani, habis itu sambil jualan bakso. jadi selama Mas Hardono merantau mulai dari Jakarta itu sampean sudah usaha ini? Iya. Ini biasanya usaha ini kuliner apa Mas Hardono? Ya kulinernya ya bakso itu lah. Iya. Ya mungkin Pak Ratmo bisa ambil muka gini. Ya. Baik Mas Ratmo, jadi untuk sampean di Jakarta itu berapa lama Mas? Jakarta itu kira-kira ya ada 6 tahun. Oh, lama juga ya. Iya. Usaha ini? Iya, usaha bakso. Itu bakso tok Iya, ini sama itu pertama. Itu tahun-tahun 70-an. 70 sampai tahun 80-an. Harganya berapa saat itu? Harganya cuma 5 perak. Sampai 5 rupiah. Iya, 5 rupiah. Satu porsi itu 5 rupiah. Iya, satu porsi. Sampai 25 perak. Terus di Jakarta selama berapa bulan? 5 Ya, tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dari Jakarta sampean ke Jambi. Iya. Itu juga lanjut usaha ini Mas Hardono. Ya waktu itu nggak usaha ini. Waktu itu saya ikut Yon Sikon 12. Apa? Ikut tentara yang Yon Sikon 12. Waktu itu langsung saya pulang lagi ke Palembang. Saya jualan bakso. Oh, enggak, maksudnya yang di Jambi tadi itu ya, yang Iya. 12 itu maksudnya apa? Maksudnya kerja. Kerja ikut tentara laba-laba. Oh, begitu. Iya. Ya, ya, saya juga baru tahu. Iya. Di Jambi berapa lama Mas Hardono? Di Jambi ada 3 tahun. 2 tahun. Bangun jalan jurusan. Berarti Jambi sampean Padang. ya ikut di apa Yon berapa yang sebagai pekerja di situ juga ya Mas Hardono? Iya. Oh. Diangkat Tidak pegawai kerja sipil. ini? Enggak. Oh. Habis itu langsung saya berpikir langsung pulang ke Palembang lagi. Saya usaha bakso. Oh, begitu. Iya. Di Palembang berapa lama Mas Hardono? Lama itu. Kira-kira ada puluhan tahun. 10 tahun 10 lebih. tahun lebih gitu. Di Palembang itu. Iya. Lama udah. Terus sampean waktu mulai dari Jakarta ke Jambi terus ke Palembang itu sudah berkeluarga? Sudah. Sudah. Oh. Sudah. Iya, iya. Yang paling sukses ya ini ya bakso.
Oh ya, menurut sampean bakso itu ya? Iya. Terus dari Palembang sampean kemana lagi? Habis Palembang kita kan sudah merasa sukses, kita langsung pulang ke Jawa Timur. Jember. Jawa Timur, di Jember itu. Jember. Di Jember berapa lama, Mas? Ya, Udah. mulai tahun 90. 90 sampai sekarang. Usaha ini juga sama. Dan sama ini. Iya. Begitu. Terus setelah dari Jember berapa tahun tadi? Jember itu sekitar 25 tahun. 25 tahun? Iya. Maaf, anaknya udah baik. Oh iya, berarti sampai apa rumah di sana juga semua ya, Mas? Iya. Iya, rumah ya di sana. Jember, Jawa Timur. Itu masih usaha ini ya. Terus kenapa panjenengan memutuskan untuk pulang kampung, Mas, ke Ramadan? Ya inilah keputusan saya kok ada minat mau usaha di kampung saya sendiri. Saya mau jualan bakso lagi. Saya ya bisa sukses lagi lah maksud saya. Mas Ardono, sampean ceritakan bagaimana suka duka seorang perantau yang mempunyai keahlian kuliner bakso cilok itu, Mas. Maksudnya suka duka itu tentu ada, Mas. Mungkin suatu saat kehabisan uang dan sampai bagaimana, pernah, Mas? Ya pernah kadang-kadang jualan, ada yang nggak laku, ada baksonya kadang-kadang bisa busuk, gitu bisa ada. Karena enggak Pernah. Iya nggak bisa dimakan, pernah. Tahu, ya ikhtiar kadang-kadang nggak ikhtiar, nggak mampu, ya berhenti. Ya sudah 3 bulan lagi saya usaha lagi. Alhamdulillah sukses lagi. Itu pengalaman itu ketika dari Jakarta, Jambi, terus tadi mana Palembang, terus ke Pagaruyung, Pagaralam, ya, terus ke Jember itu. Iya. Jadi selama proses itu sampean pernah mengalami hal-hal seperti itu? Sampai kekurangan atau mungkin merasa putus asa atau bagaimana? Ya pernah Pak. Saya jualan tuh pernah nggak laku. Jualan itu kenapa? Ya, enggak apa-apa, diceritakan saja. Jadi pernah mengalami hal yang sangat sangat susah lah begitu ya. Iya susah. Ya, ya. Jadi pemirsa sekalian, memang sebagai perantau dengan usaha kuliner itu sesuai dengan penuturan dari Mas Ardono, ini memang sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Bagaimana seseorang itu bisa bertahan hidup dengan berbagai macam usaha, termasuk usahanya Pak Ardono ini. Nah tentu ini menjadi inspirasi bagi pemirsa sekalian, saya pikir juga sangat bagus. Pak Ardono, ini setelah sampean di Jember kemarin ya, Iya. sudah pulang ke sini dengan keputusan tadi untuk kembali ke kampung halaman, kemudian melanjutkan jualan ini Mas di rumah panjenengan sini dengan keluarga besar Pak Sastro Wiono. Pak Sastro Pami dengan Ibu Sastro, yang mana memang anaknya sudah berhasil semua ya, dan di sini ada 4 keluarga. Mas Ardono, ini bakso nih ya, bakso cilok ini bisa di ini Mas. Ini ya. Kemarin pemirsa sekalian saya mencicipi baksonya Mas Ratmo ini enak ya menurut saya ya. Pak Menurut Ardono. saya enak dan Pak Ardono. campuran semua itu bagus. Jadi ada cilok dengan ini ya. Jadi Mas Ratmo bisa saya pesan satu Mas, satu porsi seperti kemarin sambil saya tetap wawancara. Ya, jadi Mas Ratmo ini sampai-sampean menyiapkan satu porsi untuk saya. Ardono. Pak Ardono ya sorry. Pak Ardono. Lupa Mbak Mas. Jadi sampean siapkan. Ini sampean sudah berjuang begitu lama untuk ini. Mas Ardono, sampean usaha ini menurut sampean tuh bisa menghidupi keluarga? Ya. Maksudnya mencukupi lah. Ya mencukupi lah. Kalau masalah itu kadang-kadang ya mencukupi. Sampai bisa menyekolahkan anaknya Mas. Ya bisa. Ya ini pemirsa sekalian, ini Mas Ardono sementara merakit bakso cilok namanya ya, bakso cilok seperti racian kemarin Mas ya. Kasih ini sama saya
saya akan mencoba untuk mencicipi. Kemarin memang saya sudah mencicipi dan enak sekali karena kuahnya itu ini rahasianya boleh ditanyakan Mas? Oh, nggak bisa. Oh, Akhirnya itu rahasia. ternyata pemirsa sekalian ini ada rahasia dari Mas Hardono. Saya tidak boleh menanyakan ini apa namanya rahasia perusahaan katanya. Ya enggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Ya memang seperti itu. Saya pikir juga betul itu. Ya ini satu porsi sih Mas. Ini sampai pindah kono. Ya. Ini harganya satu enten sambelnya Mas. Enten sambal komplit. Sambel sama ini sama kayak Saus. sini mana sambelnya kepedesan Mas. Nah, satu porsi harganya pinter Mas. Kalau satu porsi ya 10.000. Ini 10.000. Iya. Oh iya. Terus nek tambah telur iso? Ya, 10.000. bisa. Enak, kasih Saya telur tambah enak. Kasih telur Ini enak. Mbak Marni, ya. Ini Mbak Marni, kakaknya Mas Hardono. Minta maaf Pak, supaya jadi kalau satu porsi sama telur ini berapa harganya? 15.000. 15. Ya ini saya pikir standar ya, standar untuk bakso-bakso yang di lain tempat itu. Oke Mas, ini sambil tunggu dulu. Ya. Oh, di Kita lanjutkan. Oh nggih. Jadi pemirsa sekalian ini bakso made in Mas Hardono Desa Tegalmadi. Tempatnya itu di perempatan Desa Tegalmadi sebelah kiri Jalan Besar arah Plumbon. Pokoknya di sudut perempatan Desa Tegalmadi Mas. Ya ini kalau mau ingin mencicipi bakso cilok apa bakso apa man jenisnya? Bakso cilok ya. Hasilnya ya bakso, Ah. tapi ada yang minta kadang-kadang bakso, bakso daging ini. Nah, ini tambah dengan telur, mantap ini. Telur dengan bakso. Mas saya lihat ini kemarin saya makan apa? bakso. Kuahnya itu loh Mas. Ya saya tadi sampai enggak boleh kasih tahu rahasianya, saya enggak berani tanya lagi. Ini apa dagingnya empuk, kemudian campurannya enggak ada mie yang kuning Mas ya. Oh ini mie-nya memang begitu. Ini satu porsi kalau tanpa telur itu harganya 10.000 pemirsa sekalian. Dan tambah telur 15. Ya. Nah, tonton. Iya. Supaya jelas jadi nanti bisa kalau pengen mencicipi baksonya Mas Hardono ini nanti bisa datang ke Tegalmadi gitu. Coba saya cicipi enak enggak. Ya tapi enak kok deh, ini enak. Coba tambah kecap Mas. Nah ini kuahnya itu enak sekali pun saja. Enak apa meresap. Saya di Kupang lama banyak yang jual bakso itu kok malah ya enak juga tapi kok rasanya tambah kecap melih Mas. Nah ini kok enak sekali. Ini apa dagingnya itu pemirsa sekalian enak, empuk gitu loh. Ini daging ini ada yang besar, nah ini ada yang besar, ada yang kecil dan itu rasanya enak sekali. Rasanya itu apa empuk begitu loh. Ini enggak boleh tanya juga nih. Kenapa rahasianya empuk ya Mas? Boleh enggak Mas? Hah? Enggak boleh ya? Enggak apa-apa. Ya memang rahasia perusahaan. Oke Mas, sambil kita bincang-bincang dengan pendapatan biaya apa produksi modal Mas. Itu berapa Mas? Satu kali sampean jalan. Kan sampean di sini kan dari jam 3 ya sudah keliling di Galmati sekarang ini. Iya. Keliling ke sekitar Galmati dan seterusnya. Terus sampean nongkrong di sini. Itu dalam satu kali putaran tuh sampai malam nanti. Iya. Bisa habis Mas. Ya kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak, namanya rezeki. Itu kadang-kadang ya modalnya itu kadang-kadang yang 400. Modal semua 400 termasuk bensin. Enggak 600 semuanya. Oh, ya ini kok. Semuanya Kadang-kadang 600. Kalau anu ya sampai beli semua bisa 600. Oh, jadi Soalnya campurannya tuh standarnya itu 400 sampai 600 gitu. Iya. Terus sampean dapat untung berapa nih? Ya Enggak tentu ya. untung itu kadang-kadang ya Bisa 50%.
Ya, Dari modal 400 atau 600? ya sekitar Bisa 50% ya? bisa. Berarti kalau misalnya Ya. modalnya misalnya saja 400, berarti sampai untung 50, 200. Ya sekitar Itu ya, per sampean jualan? Ya Maksudnya kali jualan. Oh, 2 kali. Dua kali. Oh, gitu ya. Itu untuk modal 400 dengan ini sampean belanja di tempat ini ya Mas ya? Di tempat ini sama segala macam tuh di Pemunang. Iya. Jadi pemirsa sekalian, ini baksonya Mas Hardono ini ternyata enak rasanya. Saya bukan promosi ya ini, tapi memang apa yang saya rasakan ini kuahnya itu enak sekali pemirsa sekalian. Terus dagingnya ini empuk. Daging baksonya Mas Hardono ini empuk sekali. Ini campurannya tua. Kemudian baksonya besar satu. Baksonya kecil pira Mas? Ini dihitung tuh. Iya, 10. 10. Tambah dengan telur. Terus apa mie sama apa ini? Daun Mie. apa seledri Mas ya? Seledri Seledri sama sawi. Sawi. Daun sawi. Ya, ini enak. Pemirsa sekalian. Jadi nanti kalau seandainya ada yang berminat, mau terutama di sekitar Kalmati dan mungkin di tempat lain, kalau memang mau mencicipi malam-malam bisa sudah ke sini. Itu mangkalnya itu mulai dari jam 7 malam itu. Jam Iya. 7 malam. Setelah Sampai sampai jam 6. mesti harus keliling begitu tiap hari. Jadi kelilingnya dengan motor Mas ya. Iya. Ya, kalau sudah mapan ya enggak ini. Rencananya mau mapan di sini. Ah, Iya, mapan mapan di dulu. sini. Menetap. Oh begitu, ya ya. Jadi pemirsa sekalian, tadi kita sudah meliput usaha kuliner yang ditekuni oleh Mas Hardono, warga desa Kalmati, yang ternyata beliau ini sudah berkeliling ke Indonesia dengan usaha ini, ya dengan usaha seperti ini, dan itu menjadi inspirasi bagi pemirsa sekalian untuk bisa usaha seperti ini. Yang tadi memang rahasia perusahaan ternyata Mas Hardono tidak mau cerita, tidak apa-apa, karena itu memang rahasia ya. Kemudian Mas Dani, ini untuk matang gerobak sekarang itu kan perlu ini, itu sudah dari dulu begini Mas, termasuk sampean mulai dari Jakarta itu ininya begini modelnya. Ya, kalau Jakarta waktu itu mikul, Pak. Oh, Pertama di mikul Jakarta dong, mikul. pertama Iya, mikul. Mikul keliling kampung itu. Iya, keliling kampung di Kemayoran Ciung itu, Pak. Hmm. Iya, di sana. Terus sampai di mana? Di Jambi ya. Palembang. Di Palembang itu masih mikul. Enggak, kalau udah mangkal. Palembang itu anu Sudah itu, pakai Pak? sepeda motor? Enggak. Langsung anu pakai Mangkal. mangkal, Pak. Oh, Dorong. gerobak dorong itu. Heeh. Oh, iya iya iya. Terus Mas Hardono, ini untuk lanjutnya. Sampai tadi kan cerita untuk ini. Jadi menurut panjenengan memang usaha begini itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga panjenengan ya. Oke. Ini saya mesti harus tanya sampai ke situ. Karena ini konten ini adalah konten untuk motonya itu Joko Bayudana itu inspiratif, edukatif dan produktif. Sehingga orang bisa menyaksikan tayangan ini menjadi motivasi bagi orang lain untuk ternyata usaha seperti itu juga bisa hidup lah dalam tanda kutip gitu. Iya, iya. Sampai kan sampai tabah sampai 10-an tahun itu keahlian lain tidak ada. Ya enggak ada. Memang keahlian saya cuma bakso. Enggak ada lain lagi. Karena traktor ya punya sendiri. Tapi jatuhnya lagi ya bakso lagi. Ya karena memang Tuhan telah menentukan bahwa hidup panjenengan memang di sini Mas ya. Iya, iya. Ini rencananya di Kalmati menetap ya Mas. Ya insya Allah. Ya nanti mudah-mudahan nanti bisa berkembang lebih besar. Amin, lewat amin. ini. Amin. Kemudian juga pelanggan banyak. Amin. Tentu itu trik-trik panjenengan bagaimana cara memasarkan supaya orang bisa mengenal lah. Amin. Karena kalau sebuah kuliner menurut pengalaman saya itu kalau sudah enak rasanya, cocok di lidah orang yang menikmati, dimanapun juga pasti akan datang. Ya, itu untuk seorang pengusaha kuliner biasanya begitu. Baik Mas Hardono, saya tanya ke keluarga. Anaknya berapa Mas?
Anaknya dua. Dua. Oh, Nah, yang di Jember yang di Jember ya. Ini nggak ada itu. Oh, gitu. Jadi pemirsa sekalian, mungkin sampai di sini dulu liputan Joko Bayu Channel pada malam hari ini, yaitu saya berjumpa dengan seorang warga Tegalmati namanya Mas Hardono yang sudah sekian puluh tahun merantau keliling, istilahnya keliling setengah Indonesia, Mas. iya. Tidak ada rencana untuk merantau lagi, Mas? Nggak ada. Kapok. Tak pikir kapok. Ya, jadi memang nggak ada sanak saudara, Pak. kembali namanya. kepada kampung halaman, membangun kampung halaman, dan kebetulan juga keluarga Pak Sapa ini Pak Castro. kami juga sudah kumpul di sini semua. Kiranya seluruh Indonesia, teman-teman, terutama warga Tegalmati yang perantauan, salam sejahtera semua. Kiranya tetap senantiasa harus mengingat kampung halaman. Walaupun saya di Kupang juga, saya di sini hampir 2 bulan meliput semua kegiatan sejarah desa Tegalmati. Kiranya saya mohon doa restu, nanti pada saatnya nanti video selama 2 jam nanti bisa saya serahkan kepada Pak Lurah untuk nanti diputar setiap tanggal 17 Agustus. Sip. Mudah-mudahan bisa, termasuk Pak Ratmo juga ini seniman karawitan Ngesti Iromo, juga Mas Juari, Pak Ardi, dan Mas Arjimin yang sudah ini memang konten YouTube ini memang ya kita hanya seputaran untuk warga desa Tegalmati, terutama yang di perantauan maupun di Tegalmati. Kiranya ke depan nanti Pak Hardono sudah bisa meningkatkan usaha ini, entah bagaimana caranya. Pernah sampean minta bantuan di bank? Belum pernah, padahal bisa itu bisa. Kalau memang mau minta pinjaman di bank tentunya kan ada persyaratan, maksudnya supaya mungkin gerobaknya bisa bagus, ininya ditata dengan lampu-lampu tempatnya itu ke depan ya Mas. Itu hanya sebagai saran saya untuk supaya orang bisa tertarik lah. Mungkin ada pesan-pesan kepada teman-teman di perantauan, Mas. Ini banyak perantauan ini, Mas, yang Ya, semua kawan-kawan yang di perantauan, di sanalah tapa-tapa, janganlah main yang tidak yang diinginkan, cari yang rezeki yang halal. Seperti saya misalnya jual bakso, ya tekunlah jualan bakso. Tidak merasa rendah diri juga. Ya, jangan kalau sudah sukses merasa besar kepala, merendahlah diri. Cari rezeki buat anak istri gitu. Cari rezeki lah Buat anak istri. dari anak istri. Ya, ini pesan-pesan dari Pak Hardono, terutama grup KBT ini. Pak Hardono enggak ikut juga ya. Iya. Itu supaya nanti bisa menjadikan selalu ingat kampung halaman, Pak. Iya. Karena kemarin ketika saya wawancara dengan Pak Suratin sebagai lurah yang paling berprestasi, beliau mengatakan bahwa jangan sekali-kali melupakan kampung halaman. Itu pesan Pak Suratin seperti itu. Sehingga bisa dilihat contoh, walaupun kita jauh dan kita tidak pernah pulang, tapi ya kita tetap harus mencintai desa Tegalmati, Ingat. desa kelahiran, tempat tanah tumpah darah. Begitu Pak Ratmo ya katanya. Iya, begitu, iya. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Demikian liputan saya Joko Bayu Channel pada sore malam hari ini. Terima kasih juga Mbak Marni, keluarga Pak Ratmo dengan Pak Hardono, dengan semua keluarga rumpun Pak Satoro Pami dan Ibu Satoro Pami. Kiranya semuanya sehat dan salam budaya untuk kita semua. Amin. Jayalah Indonesia. Amin. Sip. Amin.